Setim Surakarta. Pelajaran awal, maka saya perlu perkenalan dulu. Saya nama Sutino, Sos MPDI. Saya pengampu materi manajemen pendidikan Islam ya, atau manajemen dan administrasi pendidikan Islam. Kemudian saya tinggal di Talangabang, RT 05, Sanggrahan, Grogol, Sukoharjo. Ya. Terus saya pernah kuliah di Veteran Sukoharjo, kemudian S2 di Setain Surakarta pada waktu itu. Sekarang menjadi IAIN SAID ya, IAIN SAID. Nah, kemudian saya sebelumnya akan mengenalkan Anda satu-satu ya. Ya, boleh saja namanya. Jelaskan nama, dari mana. Saya nama Tia Abdul Aziz dari Bandung, Ustaz. Iya. Dari Jalan Bukit asal Temanggung. Iya. Dari Solo. Iya. Dari Sukoharjo. Sukoharjo. Dari Karanganyar. Muhammad Hawari dari Ruki. Dari mana? Ruki. Oh, Ruki. Dari Pati. Iya. Sukoharjo. Ruki? Iya. Magelang. Oh. Dari? Iya. Iya. Karanganyar. Iya. Berarti yang paling jauh mahasiswa kita yang putra dari mana? Bandung ya? Nah, dari Bandung paling jauh. Yang putri yang paling jauh tadi dari mana? Iya, dari mana? Magelang tadi ya? Lampung, Bandar Lampung. Okay. Jadi alhamdulillah kita punya mahasiswi jauh-jauh dan ada yang dekat juga. Yang putri dari Bandar Lampung, kemudian yang putra dari Bandung di semester ini. Mudah-mudahan nanti pembelajaran kita sampai akhir kita dalam keadaan sehat walafiat. Ini sekaligus saya gunakan untuk mengabsen Anda semua ya, sebelum kita memulai pelajaran. Anak ya. Pagi, masih sehat semua? Ada yang tidak sehat? Sudah sarapan semua ya? Oh sudah. Baik, kalau sudah, artinya kita hari ini akan mengawali kuliah dengan semangat pagi, dengan semangat yang luar biasa. Supaya apa? Supaya kuliah kita ini tidak tanggung-tanggung, sehingga apa? Kedepannya kita ada harapan baik. Setuju? Setuju. Ya, pada hari ini kita akan belajar tentang manajemen pendidikan Islam dan pesantren, ya. Memiliki capaian pembelajaran lulusan. Yang pertama adalah mahasiswa mampu menjelaskan tentang kajian manajemen pendidikan. Itu sub CPMK-nya adalah yang pertama mahasiswa mampu menjelaskan atau menganalisis, ya, menganalisis atau mengurai tentang pengertian manajemen pendidikan dan administrasi. Ya. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis. Ya. Menganalisis tentang apa? Menganalisis tentang tujuan. Apa itu tujuan manajemen dan administrasi? Kemudian yang berikutnya adalah
mahasiswa mampu menjelaskan tentang unsur-unsur yang terkandung di dalam administrasi dan manajemen pendidikan, dan yang terakhir mahasiswa mampu menjelaskan tentang ruang lingkup manajemen pendidikan. Ya. Untuk berikutnya kita akan memulai dulu tentu apa? Tentu dengan pengertian manajemen dan administrasi. Secara umum sebenarnya manajemen dan administrasi itu memiliki persamaan, ya. Tapi kemudian nanti penggunaannya ada yang mengartikan secara sempit, ada yang mengartikan secara luas. Jadi ada yang membedakan bahwa kalau administrasi itu untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat perkantoran, sedangkan manajemen untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat pengelolaan. Tapi sesungguhnya kalau kita melihat beberapa pengertian dari para ahli, nanti antara manajemen dan administrasi itu tidak jauh berbeda. Jadi memiliki pengertian yang sama. Coba kita lihat di sini. Anda bedakan antara pengertian administrasi pendidikan dengan pengertian manajemen pendidikan. Ya, coba dicerna dulu. Apa itu manajemen pendidikan? Manajemen pendidikan adalah seni dan ilmu untuk mengelola sumber daya pendidikan untuk mewujudkan proses dan hasil belajar peserta didik secara efektif dan efisien. Kemudian yang kedua itu ada pengertian bahwa manajemen adalah seni dan ilmu mengelola sumber daya pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Jadi intinya apa di situ? Intinya adalah berkaitan dengan bahwa manajemen itu berkaitan dengan pengelolaan. Karena manajemen pendidikan, maka adalah terkait dengan pengelolaan sumber daya pendidikan, ya, untuk mencapai tujuan pendidikan agar berjalan secara efektif dan efisien. Nah, di situ ada kata yang penting untuk kita garis bawahi, yaitu sumber daya pendidikan. Nah, sumber daya pendidikan itu meliputi apa saja? Ini yang bawah, ya. Jadi sumber daya pendidikan itu meliputi man. Man itu bahasa Inggris artinya manusia, ya. Manusia, atau sering orang menyebut apa? Sumber daya manusia atau SDM. Atau orang sering menyebut sumber daya insani, ya. Sumber daya insani. Kemudian sumber daya manusia ini adalah merupakan sumber daya yang terpenting di dalam manajemen pendidikan. Nah, bahkan dalam manajemen apapun, SDM itu adalah sumber daya yang terpenting. Kemudian yang kedua adalah money. Anak-anak tahu money? Tahu money? Apa itu money? Nah, uang, tahu uang anak-anak? Kalau mendapatkan uang senang atau tidak? Oh, senang ya, pasti orang senang mendapatkan uang. Begitu juga apa? Lembaga. Lembaga itu sangat perlu uang. Ya, kalau lembaga tidak ada uang, akan susah untuk dikelola. Dalam manajemen kita membutuhkan keuangan. Ya. Kemudian berikutnya adalah material. Material itu adalah materi. Ya, materi-materi yang digunakan di dalam proses pendidikan. Di dalam pendidikan, materi utama adalah sesungguhnya apa yang tercantum di dalam kurikulum. Ya, apa yang tercantum di dalam kurikulum. Itu adalah materi kita. Nah, kemudian nanti materi-materi itu akan didukung dengan sumber daya yang lain. Setelah materi, kita terkadang apa? Dalam manajemen menggunakan mesin. Mesin itu seperti, ya ini sebenarnya bagian dari mesin.
laptop itu adalah bagian dari mesin, ya. Kalau di kantor ada namanya komputer, itu perlu, ya. Kemudian kalau di sekolahan ini biasanya apa? Ada diesel. Untuk apa? Untuk menghidupkan listrik ketika listrik itu mati. Itu sangat terkait, ya. Kadang-kadang penting di dalam urusan-urusan manajemen, ya. Untuk berikutnya adalah metode. Metode atau cara yang dipakai untuk mengelola. Itu namanya metode harus di manage dengan baik. Menggunakan metode apa? Dalam pembelajaran khususnya nanti ada beberapa metode, dan beberapa metode itu terkadang tidak pasti cocok untuk satu hal. Ya, cocok di satu tempat, tapi mungkin tidak cocok di tempat lain. Nah, itu harus kita manage secara baik. Begitu juga dalam pengelolaan secara manajemen secara umum, metode itu penting. Ya, kepala sekolah harus punya metode. Ya, guru harus punya metode. Kalau kepala sekolah harus punya metode untuk memanage. Bagaimana cara memanage yang baik? Mungkin dengan komunikasi, mungkin dengan motivasi dan lain sebagainya. Ya, untuk berikutnya apa anak-anak? Apa? Tidak kelihatan? Marketing. Marketing itu apa? Ya, pasar. Dalam mengelola sebuah lembaga itu ada sumber daya pasar. Kira-kira Anda bayangkan enggak bahwa sekolah STEM ini punya pasar? Apa yang dimaksud pasar? Yaitu para mahasiswa pelanggan yang sekolah di sini itu namanya pasar. Maka apa? Pasarnya harus kita kelola dengan baik, kita jaga dengan baik. Ya. Kita openi betul pasar itu. Nah, itu makanya apa? Pasar itu perlu kita manage. Dan bagaimana kita memasarkan? Oh, ternyata mahasiswa kita ini lulusannya luar biasa. Itu termasuk informasi nanti cara memasarkan. Jadi pasar ini yang ada di masyarakat kita harus kita kelola. Supaya apa? Masyarakat setidaknya nanti ada kaitannya dengan apa? Informasi itu. Ya. Terus menit. Ya. Jadi detik-detik yang ada, waktu-waktu yang ada ini harus kita atur supaya apa? Supaya kegiatan yang ada di sebuah lembaga pendidikan bisa berjalan dengan baik. Kita hari ini menggunakan jadwal jam kuliah pertama. Untuk berikutnya jam kuliah kedua. Berikutnya kuliah ketiga. Itu adalah kita apa? Memenit. Ya. Pegawai nanti juga kita menit. Ya. Bagian kepegawaian memenit pegawai jam sekian harus masuk dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah informasi. Nah, informasi ini penting kaitannya dengan pemasaran tadi. Ya, kaitannya dengan market tadi. Maka apa? Sebuah lembaga harus bisa memanage informasi dengan baik. Ya, supaya apa? Supaya di masyarakat itu citra lembaga pendidikan ini menjadi positif. Sampai di sini paham kira-kira? Ya, sudah ada gambaran ya tentang apa manajemen pendidikan dan manajemen administrasi serta sumber daya. Berikutnya tujuan. Ya, tujuan. Bisa dicerna itu tujuan? Tujuan itu sesungguhnya apa? Apa yang dicapai oleh lembaga untuk berjalannya lembaga, mau sampai kemana, itu namanya tujuan. Nah, tujuan manajemen pendidikan itu yang penting ini, terwujudnya suasana belajar dan proses pembelajaran yang efektif, kreatif, inovatif, menyenangkan, dan bermakna. Jadi sekolah itu bagaimana bisa mewujudkan pembelajaran yang efektif, kreatif, inovatif, ya, dan bermakna. Kreatif, ya, mahasiswanya kreatif, ya, lembaga-lembaga semuanya kreatif, ya. Kita tidak menunggu komando, tetapi apa? Kita
berjalan secara kreatif. Belajarnya kreatif. Itu untuk mahasiswa. Karyawan juga dituntut untuk kreatif. Ya. Guru juga dituntut untuk kreatif. Nah, efektif. Ya. Pembelajaran yang efektif bagaimana? Waktunya singkat, ya, tapi sudah tercapai tujuannya. Kuliah itu kalau perlu tidak perlu sampai 11 tahun, ya, tapi cukup berapa tahun? Cukup berapa tahun? 3,5 tahun. Ya, S1 3,5 tahun kan? Bisa ditempuh yang lebih kecil? Ya, kalau bisa ditempuh yang lebih kecil itu lebih efektif. Ya. Kemudian apa? Itu dampaknya efisien. Ya. Efisien. Jadi dampaknya efisien. Kalau sudah efisien apa? Kalau sudah efisien berarti ada keuangan atau sirkulasi keuangan yang bisa kita kelola dengan baik. Ya. Itu kemudian yang kedua, yang bermakna, menyenangkan dan bermakna. Menyenangkan saya pikir paham. Bermakna itu artinya apa? Bahwa pendidikan itu memberikan manfaat buat mahasiswanya. Ya. Syukur memberikan manfaat kepada keluarga, masyarakat, nusa dan bangsa. Ya, jadi ilmu kita nanti apa? Sebisa mungkin yang kita pelajari di sini ada manfaatnya kepada seluruh alam. Ya. Kemudian berikutnya yang kedua adalah terwujudnya peserta didik yang aktif dalam mengembangkan peserta didiknya. Itu maksudnya adalah terwujudnya pendidikan yang dimana di dalamnya peserta didik itu bisa berkembang dengan baik. Ya. Itu apa? Tentu perlu manajemen, perlu dikelola. Kalau tidak dikelola sekolah itu terkadang ya tidak bisa memberikan manfaat kepada peserta didik. Ya. Berikutnya adalah tercapainya tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Tadi sudah saya sampaikan. Kemudian terwujudnya mutu pendidikan yang sesuai dengan standar mutu. Ya, anak-anak harus paham ini. Terutama nanti bagi anak-anak yang setelah lulus ini mengelola lembaga yayasan atau lembaga pendidikan. Kita harus menyajikan apa? Menyajikan lembaga pendidikan itu harus bermutu. Makanya apa? Dikelola dengan baik supaya tidak dikelola sak-sae. Ya, punya lembaga pendidikan, ya gurunya sok datang sok tidak. Nah, itu berarti kurang ya layang mutu wala yahya. Orang mutu ngentekno biaya. Ya. Berikutnya yang terakhir adalah terciptanya citra positif lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan itu akan dinilai oleh masyarakat dengan baik, dengan positif. Itu kalau apa? Lembaga itu dikemanage atau dikelola dengan manajemen yang baik. Ya. Itu ya. Jadi tujuannya di sini. Tujuan dari manajemen pendidikan. Untuk berikutnya, hal-hal yang menjadi bagian dari suatu bagian, itu namanya unsur. Ya. Yang pertama dalam manajemen itu ada sekelompok orang. Ya. Sekelompok orang yang harus bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Jadi manajemen itu jangan hanya dilakukan oleh seseorang sehingga menjadi raja ngabei. Tahu ngabei? Semuanya dia ampu. Mata pelajarannya dia ampu, kepala sekolah dia sendiri, membuat rapot dia sendiri, laporan ke Diknas dia sendiri. Mampu enggak kira-kira? Mampu enggak? Enggak ya? Enggak mampu. Makanya kalau enggak mampu, kita butuh sekelompok orang, namanya tim, ya. Tim lembaga, ya, tim manajemen. Kemudian yang kedua ada tujuan. Ya, lembaga itu harus punya tujuan. Ke arah mana lembaga yang harus kita kelola ini? Ya, apa tujuannya? Maka biasanya lembaga itu punya visi, misi,
tujuan, strategi, dan seterusnya. Nanti harus dibuat itu. Sekarang setiap lembaga punya visi. Setelah punya visi misi, sekarang apa? Lebih bagus. Ya. Jadi lihat beberapa tahun yang lalu madrasah kita itu nggak seperti sekarang. Tapi kemudian apa? Madrasah rame-rame membuat visi misi. Akhirnya semua madrasah sekarang hebat-hebat. Mulai dari mulai dari apa? TK-nya atau RA-nya, kemudian MI-nya, mulai dari MTS, aliyah sampai di perguruan tinggi itu sekarang sudah kualitasnya bagus-bagus. Ya. Kemudian berikutnya adalah pembagian tugas atau ada tupoksinya, tugas pokoknya apa. Si A melakukan apa, si B melakukan apa, si C melakukan apa. Dalam manajemen ada seperti itu. Maka tadi apa, manajemen tidak boleh kita lakukan sendirian. Ya. Kemudian apa, dalam pembagian tugas ini dilakukan oleh orang-orang secara khusus. Ya. Kemudian sarana dan media pendukung perlu. Ya. Sekolah perlu gedung enggak? Perlu. Ya, jangan biasa sekolah kok di gedungnya asal-asalan, jangan. Ya, sekolah terkadang perlu laptop, sekarang perlu IT semuanya, ya. Itu namanya kaitan dengan pengelolaan. Kemudian yang terakhir adalah ruang lingkup. Ini yang kita kelola ini. Tapi sebenarnya kalau sekarang ya, yang hampir mirip dengan ini, ya lembaga itu kita kelola sesuai dengan standar mutu itu sudah baik. Ruang lingkup pendidikan. Yang harus dikelola apa? Yang pertama adalah apa? Kurikulum. Yang kedua, kesiswaan. Kesiswaan itu tentang apa, tah? Tentang siswa dan mahasiswa. Kemudian yang berikutnya tentang yang ketiga, ayo kepegawaian. Yang keempat, sarana dan prasarana. Kemudian yang kelima, hubungan sekolah dan masyarakat serta layanan khusus. Ya. Tapi sesungguhnya apa? Sekolah itu dikelola saja sesuai dengan kalau di mana? Di SD, TK, SD, SMP, TK, SD, aliyah. Pokoknya sampai SLTA ya, TK sampai SLTA biasanya menggunakan 8 standar pendidikan. Bisa dipahami kita? Ada yang mau bertanya? Layanan khusus itu biasanya kaitannya dengan layanan medik BK, bimbingan dan konseling. Atau kalau ada sekolah yang memberikan layanan khusus, itu biasanya ada sekolah-sekolah yang anak-anak yang tidak normal seperti biasanya. Itu pembimbingan, ya, pembimbingan khusus. Jadi anak-anak kan terkadang apa? Anak-anak tidak bisa menguasai pelajaran dalam kelasnya. Maka harus dilakukan apa? Layanan khusus. Apa? Mungkin bimbel atau mungkin yang lain. Ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, 3. Yang pertama, kelompok yang pertama itu berarti kita akan berbicara, akan membahas atau Anda gali eksplorasi tentang pengertian administrasi dan manajemen pendidikan. Kelompok 1 ya. Di kelompok 1 Putra, saya akan mempresentasikan tentang apa itu pengertian administrasi pendidikan. Administrasi pendidikan diungkapkan oleh beberapa ahli, diantaranya sebagai berikut, yakni yang pertama, Dr. Andes Muhammad Ngalim Purwanto menyatakan bahwasanya administrasi pendidikan merupakan suatu proses mengintegrasikan atau menggabungkan tujuan pendidikan secara personal, spiritual hingga material. Kemudian
Menurut Kemendikbud RI, administrasi pendidikan adalah seluruh proses yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan meliputi pengarahan, kemudian perencanaan, pengkoordinasian, pembiayaan, pelaporan hingga pengawasan dalam rangka mencakup tentang pendidikan. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang hasil diskusi kami tentang pengertian administrasi pendidikan dan manajemen pendidikan. Administrasi berasal dari bahasa Latin yaitu administrat yang memiliki arti membantu atau melayani. Menurut Prejudi Atmosodirjo tahun 1975, administrasi merupakan pengendalian dan penggerak dari suatu organisasi sedemikian rupa sehingga organisasi itu menjadi hidup dan bergerak menuju tercapainya segala sesuatu yang telah diterapkan oleh pimpinan organisasi. Yang kelompok 2 berarti kita akan membahas tentang tujuan administrasi dan manajemen pendidikan. Mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Dalam pengelolaan pendidikan, sumber daya yang tersedia harus dioptimalkan agar dapat mencapai tujuan pendidikan secara efektif. Dalam hal ini, manajemen dapat membantu mengalokasikan sumber daya secara efisien, meminimalkan pemborosan, dan meningkatkan kinerja lembaga pendidikan. Yang kedua, meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Dengan adanya manajemen yang baik, lembaga pendidikan dapat bekerja dengan lebih efisien dan efektif. Hal ini dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas pendidikan yang diberikan. Yang ketiga, meningkatkan akuntabilitas. Manajemen juga dapat meningkatkan akuntabilitas lembaga pendidikan terhadap semua pihak yang terkait. Hal ini dapat menciptakan transparansi dan kepercayaan pada lembaga pendidikan, serta membantu menghindari praktik-praktik yang tidak etis. Yang keempat, menentukan arah dan tujuan. Dalam pengelolaan pendidikan, manajemen dapat membantu menentukan arah dan tujuan lembaga pendidikan. Dengan demikian, tujuan pendidikan dapat diarahkan untuk mencapai hasil yang optimal dan berkelanjutan. Yang terakhir yaitu yang kelima, mengelola perubahan. Perubahan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan pendidikan. Manajemen yang baik dapat membantu mengelola perubahan dengan efektif dan efisien, serta mengatasi tantangan yang muncul dalam proses perubahan. Yang ketiga tentang apa? Tentang unsur-unsur administrasi dan manajemen pendidikan. Yang keempat tentang ruang lingkup administrasi pendidikan. Sebelumnya perkenalkan, saya Firzal Khairi Mufid, perwakilan dari kelompok 4 Putra, ingin menyampaikan hasil diskusi kami mengenai ruang lingkup administrasi pendidikan. Ruang lingkup administrasi pendidikan mencakup tujuh hal. Yang pertama adalah administrasi kurikulum. Yang kedua, administrasi kesiswaan. Yang ketiga, administrasi kepegawaian. Yang keempat, administrasi persuratan dan pengarsipan. Yang kelima adalah administrasi sarana dan prasarana. Yang keenam adalah administrasi hubungan sekolah dan masyarakat. Kemudian yang terakhir adalah administrasi layanan khusus, yang tiap dari masing-masing administrasi tersebut memiliki kepentingan dan tanggung jawab masing-masing guna mencapai tujuan dari pendidikan secara efektif dan efisien. Sekian dan terima kasih dari saya. Kita presentasikan secara keseluruhan dan alhamdulillah hasilnya luar biasa. Untuk itu nanti mohon diperdalam lebih detail lagi pada pembelajaran-pembelajaran di luar pelajaran. Anda bisa eksplorasi menggunakan buku diktat maupun buku-buku yang berkaitan dengan manajemen pendidikan. Intinya anak-anak, bahwa manajemen pendidikan ini adalah sangat penting untuk mengelola sebuah lembaga pendidikan agar pendidikan efektif dan efisien. Kemudian untuk berikutnya nanti akan kami kirim, yaitu Canva yang seperti ini ya. Nanti akan kami kirim kepada Anda. Ini adalah isinya ulasan materi yang kita sampaikan pada hari ini
Ya, nanti silakan untuk dipelajari, kemudian dieksplorasi dengan pelajaran-pelajaran yang terkait dengan itu. Kita yel-yel dulu ya. Manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan. Dengan manajemen kita sukses mengelola pendidikan. Dengan manajemen pendidikan kita pastikan sukses mengelola pendidikan. Insya Allah kita nanti dengan belajar ini kita akan menjadi orang-orang yang bisa mengelola pendidikan secara baik, pendidikan yang bermutu, pendidikan yang bercitra positif bagi masyarakat. Demikian mungkin ulasan kita pada siang hari ini, pembelajaran mata kuliah manajemen pendidikan. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat bagi anak-anak sekalian, bagi masyarakat kita, ya. Bahkan meskipun ini adalah ilmu-ilmu Islam, bisa memberikan manfaat kepada orang-orang non-muslim, bisa memberikan pencerahan kepada tetangga-tetangga kita untuk diaplikasikan pada pendidikan-pendidikan di masyarakat. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, akhirul kalam. Wassalam warahmatullahi wabarakatuh. Setim Surakarta.